pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep desain pattern atau desain daripada pola ya. Mana di dalamnya ada termasuk pembuatannya atau kreasionalnya, struktural, terus behavior. Behavior itu ya kebiasaan ya kan. Pola biasanya juga berkaitan dengan kebiasaan. Nah, contohnya kayak gini, misalkan secara nyata ya, yang kita tahu ini adalah corak daripada atau pola daripada pembuatan batik ya. Batik ini berasal daripada masing-masing daerah ya. Jadi kita bisa tahu bentuk pola batik, ini batik mana, yang ini batik mana gitu kan. Kalau secara fisikal. Nah, pola seperti ini juga bagaimana membuat pola penyerangan, bagaimana membuat pola bertahan dalam memainkan strategi sepak bola ya. Ini adalah salah satu analogi untuk menggambarkan daripada pola desain. Seperti ini juga ya, di sini ada beberapa gambar jerapah. Di sini jerapah polanya pasti beda-beda ya, antara jerapah gambar satu dengan yang lainnya memiliki pola yang berbeda. Lalu apakah pola yang muncul dalam potongan kode program tersebut berikut ya, ini contohnya ini class controller public construct disload model view gitu kan. Lalu ini untuk kelas programnya void controller model lorer view-nya ipsum, fungsinya controller include model db include view home. Jadi ini adalah beberapa potongan kode program. Ini adalah data ya. Di sini ada kelasnya adalah kingdom karakter. Dia harus memiliki hit point, mendapatkan penyerangan yang lebih banyak. Kemudian strength, dia harus kokoh gitu kan. Terus dia juga memiliki semangat semangat untuk bertarung ya, juga bertahan. Nah, di sini adalah karakter daripada suatu kerajaan. Di sini dimiliki oleh king, queen, knight, soldier, dan village. Nah, ini contohnya pembuatannya public class kingdom karakter, public integernya hit point, integernya strength. Sedang di sini adalah public void. Nah, kan di sini kan fight kan, tadi kan dia ada di bawahnya lagi, yakni sistem outprint menampilkan menyerang dengan kekuatan sebesar tambah dis poinnya, ini kan di hit point gitu, sama dengan poin. Defend yakni bertahan dengan kekuatan sebesar strength-nya, terus dia ngambil poinnya. Dan public class king extend kingdom karakter public king, hit point-nya sama dengan 20, strength-nya sama dengan 100. Lalu public state static void main string argues, kemudian king new king, tampilkan aku seorang raja gitu kan. King memiliki menjawab bertarung, dia juga bisa bertahan. Terus bagaimana jika bagian ini berubah? Apa yang harus dilakukan pada implementasinya? Bagaimana dengan kelas turunannya yang tadi ya, kelas turunannya ini? Ini adalah salah satu statement di mana merancang software itu susah. Akan tetapi merancang software yang dapat berkembang itu lebih susah lagi. Jadi merancang software itu susah. Tapi bagaimana kita membuat software yang akan berkembang gitu, ada up to date gitu, upgrade versi itu akan lebih susah lagi gitu ya. Contoh atau definisi daripada design pattern, dia adalah merupakan solusi berulang untuk kasus umum dalam konteks tertentu dan sistem yang ada. Ini adalah pendapat daripada Christopher Alexander. Lalu deskripsi dari komunikasi antar objek dan kelas yang dikustomisasi untuk mengatasi masalah rancangan umum dalam konteks tertentu. Ini adalah pendapat dari Goff. Sedangkan pendapat dari Partak Luncana adalah bahwa dia menyatakan
Desain pattern adalah merupakan dokumentasi yang merupakan solusi yang pernah dipakai dan dinyatakan berhasil, lalu diaplikasikan dalam hal mengatasi masalah yang muncul sering gitu ya pada event-event tertentu. Di sini fungsi desain pattern memiliki fungsi yakni dia sebagai petunjuk atau prosedur dalam hal penggunaan kembali atau reusable kode-kode program object oriented, di mana terdapat antar proyek atau antar programmer. Desain pattern juga memberikan bagaimana mendeskripsikan atau menggambarkan objek saling berkaitan dalam hal berkomunikasi, di mana data maupun metode tiap objek tidak saling terkait dengan data maupun metode objek lainnya. Kemudian manfaat daripada desain pattern adalah bahwa dengan menggunakan desain pattern ini kita dalam merancang atau mendesain perangkat lunak itu akan merasa lebih percaya diri, lebih baik gitu kan, dan juga akan mudah dalam hal perbaikan atau maintenance gitu kan. Dan juga bagaimana kita ketika menuliskan kode atau coding gitu ya, itu akan menjadi tertata lebih rapi, dan juga kita akan tahu, akan mudah lah ketika terjadi sesuatu bugs yang muncul, ataupun juga jika kita ingin mengembangkan aplikasi tersebut. Dimana dengan desain pattern ini coding menjadi lebih rapi, lalu terstruktur, dan bagaimana mudah untuk dipahami, untuk dibaca oleh programmer lain maupun programmer yang membuat aplikasi tersebut. Lalu manfaat lainnya adalah bahwa desain pattern ini membuat membuat komunikasi antara tim pengembang menjadi lebih efisien. Jadi dengan adanya desain pattern itu ada misalnya tim production itu dia bisa lebih berkolaborasi dengan baik gitu, lebih efisien. Nah, ini adalah elemen daripada desain pattern. Pertama ada pattern name, lalu problemnya apa, lalu di situ ada konsekuensinya dan solusi. Untuk yang creational pattern, yakni berurusan dengan cara terbaik dalam hal menginstansiasi sebuah objek. Sedangkan pada structural pattern memberikan gambaran bagaimana kelas dan objek itu bisa dikomunikasikan untuk membentuk struktur yang lebih luas. Lalu pada bagian behavioral patterns itu terkait dengan komunikasi antar objek. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, saya lanjutkan lagi. Pengelompokan desain pattern ya. Pertama adalah creational pattern. Di situ ada factory, ada abstract factory, singleton, builder, prototype. Sedangkan structural pattern di sini ada adapter, ada bridge, ada composite, ada decorator, ada packet, ada flyweight, ada proxy. Lalu juga untuk behavioral pattern, chain of responsibility, command, interpreter, iterator, terus kemudian mediator, memento, observer, state, strategi, template, dan visitor. Sedangkan yang untuk dibahas pada pertemuan kali ini adalah bahwa pattern desain pattern di sini membahas mengenai adapter, singleton, observer, MVP, packet, factory, MVC, dan MVVM. Adapun terdapat tantangan dalam hal pengembangan perangkat lunak modern. Yang pertama bahwa adanya masalah, yakni bagaimana kita mengembangkan perangkat lunak modern itu tingkat kompleksitasnya terlalu tinggi gitu ya. Kemudian dari permasalahan tersebut kita mendapatkan atau memberikan solusi bagaimana memecah sistem menjadi modul-modul yang terstruktur. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana kebutuhan berubah cepat. Nah, solusinya adalah dengan membuat sebuah desain yang lebih fleksibel dan juga extensible atau mudah dikembangkan.
Untuk permasalahan biaya perawatan tinggi, lah kita bisa mendapatkan solusi dengan membuat kode yang clean, mudah dibaca, dan maintainable. Lalu untuk permasalahan kurangnya konsistensi, yakni menggunakan solusi teruji yang sudah umum atau desain pattern. Desain pattern adalah deskripsi atau cetak biru atau blueprint dalam hal memecahkan masalah umum yang berulang dalam desain perangkat lunak, yang mana dia adalah berorientasi object oriented program ya. Dia juga bukan merupakan kode jadi, karena pattern itu ada sebuah konsep ya, dia bukan library kah, bukan modul yang bisa langsung disalin. Secara best practice-nya, desain pattern itu bisa mewakili beberapa eksperimen atau experience gitu ya, dan juga solusi yang dapat digunakan sebagai solusi terbaik dari para ahli. Manfaatnya adalah misalnya reusability, yakni manfaat daripada pattern tadi, konsep desain pattern, reusability, yakni memanfaatkan kembali solusi desain bukan kode ya. Lalu maintainability, kode lebih terstruktur dan mudah dirawat. Untuk komunikasinya adalah mempercepat komunikasi tim menggunakan terminologi standar. Di sini terdapat 3 kategori utama desain pattern atau gang of four. Yang pertama, kategori kreasional, di mana pada kategori ini lebih memfokuskan pada hal mekanisme bagaimana membuat suatu objek ya, agar objek tersebut lebih fleksibel dan tidak menambah kompleksitas. Contohnya misalnya singleton, pattern atau build singleton, factory atau builder. Sedangkan kategori struktural lebih fokus kepada mengkomposisikan kelas dan objek yang berkaitan dengan penyusunan objek menjadi struktur yang lebih besar. Contohnya adalah adapter, decorator, dan facet. Sedangkan untuk yang kategori behavioral lebih fokus kepada komunikasi antar objek dan penentuan tanggung jawab berkaitan dengan algoritma dan cara objek berinteraksi. Contohnya adalah menggunakan observer dan strategi dan comment. Lalu creational pattern, tujuan utamanya adalah mengontrol instansi objek. Creational pattern mengabstraksikan proses instansiasi, yakni pembuatan objek tersebut, dengan tujuan adalah men-separate klien dari detail bagaimana objek tersebut dibuat. Adapun masalah yang dapat diatasi adalah klien tidak perlu tahu tentang kelas konkret yang sedang dibuat atau prinsip dependency inversion. Sedangkan hasil yang akan didapat adalah dengan creational pattern ini desainnya akan lebih fleksibel. Juga jenis objek yang diinstansiasi dapat diubah tanpa memodifikasi kode klien yang menggunakannya. Ini adalah contoh creational pattern singleton. Prinsipnya adalah pastikan hanya ada satu instance, lalu definisi daripada creational pattern singleton ini adalah memastikan bahwa sebuah kelas itu harus hanya memiliki satu instance atau objek saja secara tunggal sepanjang siklus hidup aplikasi, sepanjang aplikasi tersebut berjalan ya, dan dia dapat menyediakan bagaimana titik akses global ke instance tersebut. Kapan sih creational pattern singleton itu digunakan? Yakni ketika objek perlu diakses oleh banyak bagian sistem, yakni secara global. Bagaimana penerapannya? Yakni logging, seluruh sistem harus menggunakan satu logger yang sama. Lalu sumber daya yang bersama yang harus sinkronkan dengan penerapan bahwa database connection pool hanya satu pool yang mengelola koneksi. Lalu untuk konfigurasi global, yakni configuration manager satu instan membaca pengaturan aplikasi. Sedangkan untuk yang contoh daripada factory method, prinsipnya adalah pabrik pembuatan objek. Dia didefinisikan sebagai antarmuka atau interface dalam hal pembuatan sebuah objek dalam superclass, yang tapi tidak memungkinkan bahwa sub-subclass dapat mengubah jenis objek yang akan dibuat. Adapun terdapat komponen kunci pada factory method ini, yakni product, di mana antarmuka untuk objek yang akan dibuat. Kemudian kreator adalah kelas yang mendeklarasikan factory method yang mengembalikan objek produk baru. Sedangkan concrete produk adalah sebuah implementasi dari antarmuka produk.
Concrete Creator adalah mengimplementasikan factory method untuk membuat concrete produk spesifik. Manfaatnya adalah menerapkan prinsip open close karena kita dapat memperkenalkan tipe produk baru tanpa mengubah kode klien. Untuk yang struktural pattern, tujuannya adalah untuk mengorganisir komposisi kelas. Dia lebih berfokus pada bagaimana kelas dan objek disusun dan dihubungkan untuk membentuk struktur yang lebih besar dan fleksibel, dan berfokus kepada bagaimana mempermudah dalam hal perancangan dengan memprovide atau menyediakan cara untuk menentukan hubungan antar entitas. Contoh lainnya adalah adapter, memungkinkan antar kelas yang tidak kompatibel untuk kerjasama seperti adapter colokan listrik. Sedangkan facade adalah menyediakan antarmuka tunggal dan sederhana ke subsistem yang kompleks. Dekorator adalah menambahkan fungsionalitas ke objek secara dinamis tanpa mengubah strukturnya. Lalu untuk yang ketiga adalah kategori behavioral patterns. Tujuan utamanya bagaimana mengatur komunikasi dan interaksi objek. Untuk behavioral pattern ini lebih berfokus kepada algoritma yang akan digunakan dan bagaimana penugasan dalam hal tanggung jawab antar objek. Mereka juga mendefinisikan bagaimana cara objek berinteraksi satu sama lain. Dia lebih fokus kepada bagaimana memastikan komunikasi yang longgar atau loosely coupled dan juga mendefinisikan tanggung jawab secara merata. Adapun manfaat daripada penerapan behavioral pattern ini adalah lebih memudahkan dalam hal melakukan perubahan pada perilaku dan interaksi tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Contohnya adalah behavioral pattern adalah observer, di mana komunikasi satu ke banyak atau publish subscribe mendefinisikan hubungan satu ke banyak antar objek, sehingga ketika satu objek berubah keadaan, semua objek yang bergantung padanya atau observer diberitahu kemudian diperbarui secara otomatis. Komponen kuncinya adalah subject atau publisher, di mana kelas yang menyimpan data dan menyediakan metode untuk melampirkan attach atau melepaskan detach observer. Sedangkan observer subscriber adalah antarmuka yang mendefinisikan metode update pembaruan. Lalu untuk yang concrete observer adalah kelas yang mengimplementasikan update untuk bereaksi terhadap perubahan subjek. Penerapan di mana notifikasi media sosial, event handling di GUI, sistem stock trading. Kemudian di sini ada prinsip desain solid. Ini adalah kerangka kerja untuk desain fleksibel. Dia adalah akronim untuk 5 desain yang dirumuskan oleh Robert C. Martin yang bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang maintainable, fleksibel, dan dapat dipahami. S-nya adalah Single Responsibility Principle, dan untuk O adalah Open Close Principle. L-nya List Scope Substitution Principle. I-nya adalah Interface Segregation Principle, dan D-nya adalah Dependency Inversion Principle. Tujuan dari penerapan desain solid ini adalah bagaimana kita dapat mengelola ketergantungan dan juga untuk mengurangi hal-hal yang berdampak atas perubahan, yakni mengatasi fragility. Untuk S-nya adalah Single Responsibility. Sebuah kelas harus memiliki hanya satu alasan untuk diubah, di mana artinya adalah bahwa setiap kelas atau modul harus bertanggung jawab atas satu fungsionalitas atau domain bisnis saja. Lalu pelanggaran umum adalah kelas yang menangani logika bisnis dan koneksi database dan format tampilan, misalnya mencetak laporan. Misalnya buruk nih kelas tunggal di pegawai, dalam hal dia dapat menghitung gaji, menyimpan ke DB, kemudian mencetak slip. Yang baiknya adalah kelasnya dipisahkan bahwa kalkulator gaji dengan gaji, kelas gaji, lalu repositori pegawai, DB, lalu pencetak slip cetak gitu kan. Kemudian untuk yang open close principle, di mana entitas perangkat lunak, kelas modul fungsi harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Terbuka untuk ekstensi perilaku baru dapat ditambahkan, di mana tertutup juga untuk modifikasi sehingga tidak perlu mengubah kode sumber yang ada. Sedangkan untuk yang implementasinya dicapai melalui penggunaan interface dan abstraksi. Contohnya penggunaan pada desain pattern seperti strategi atau factory method. Studi kasusnya adalah bagaimana menambahkan metode pembayaran baru daripada mengubah kelas checkout utama. Kita membuat kelas pembayaran baru yang memperhatikan termuka metode pembayaran. Untuk L-nya adalah prinsip substitusi list scope.
Bahwa subtype atau subclass harus dapat menggantikan tipe dasar kelas induk tanpa mengubah kebenaran program. Jika program menggunakan objek dari tipe T, maka ia harus dapat menggunakan objek dari tipe S, di mana S adalah subtype dari type tanpa mengalami masalah. Adapun pelanggaran umum adalah ketika sebuah subclass mengimplementasikan antarmuka metode dari kelas induk, tapi implementasinya malah munculkan pengecualian atau hasil tidak diharapkan. Contohnya saat kelas burung memiliki metode terbang. Jadi burung di bawahnya itu ada metode menggunakan metode terbang. Jika kita membuat subclass penguji yang tidak bisa terbang dan metode terbang, penguin melempar kesalahan, maka LSP dilanggar. Solusi gunakan antarmuka yang lebih spesifik, misalnya bisa terbang dan bisa berenang. Jadi harus ada antarmuka ya, keterkaitan antar itunya ya, kelasnya. Lalu untuk yang D adalah dependency inversion principle, adalah sebuah modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah, di mana keduanya harus bergantung pada abstraksi. Abstraksi sendiri tidak boleh bergantung pada detail. Mana detail atau implementasi konkret harus bergantung pada abstraksi. Artinya bahwa ketergantungan harus diarahkan ke antarmuka atau interface atau kelas abstrak, bukan ke implementasi konkret, kelas spesifik, di mana implementasi menggunakan dependency injection atau design pattern seperti factory. Penerapan buruknya adalah bahwa dia ketergantungan atau konkret, kelas aplikasi secara langsung membuat objek MySQL database atau secara konkret. Kalau untuk yang baiknya ada ketergantungan abstraksi, yakni dengan kelas aplikasi dia menerima ID database secara abstraksi melalui konstruktor. Keterkaitan desain pattern dan prinsip solid. Banyak desain pattern diciptakan secara alami untuk mengetahui satu atau lebih prinsip solid. Seperti ini desain patternnya. Prinsip solid yang diimplementasikan adalah OCP, DIP. Dia memperkenalkan tipe produk baru tanpa modifikasi kode pembuatan kreator yang ada. Sedangkan observer adalah OCP, lalu perubahan pada subjek tidak memaksa modifikasi pada kode observer dan sebaiknya. Sedangkan pada dekorator atau prinsip solid yang diimplementasikan adalah OCP, di mana menambahkan perilaku baru secara dinamis tanpa mengubah kelas asli. Sedangkan desain pattern dan strategi yang diterapkan pada prinsip solid adalah OCP dan DIP, yakni mengizinkan algoritma diganti tanpa mempengaruhi klien yang menggunakannya. Studi kasus mengimplementasikan SRP dan factory, skenarionya sistem pelaporan keuangan. Kita perlu membuat objek laporan atau report dan menyimpannya. Langkah satu adalah memenuhi SRP atau misal tanggung jawab. Pisahkan logika pembuatan penyimpanan dan pencetakan, di mana antarmuka laporan adalah e-report. Kemudian kelas laporan PDF, laporan Excel sebagai produk. Lalu report generator adalah logika bisnis tanggung jawab 1. Report repository adalah penyimpanan DB tanggung jawab 2. Langkah kedua adalah menerapkan factory, memenuhi OCP dan DIP. Contohnya ini adalah membuat report factory untuk menghasilkan objek report. Interface e-report generate, abstraknya kelas report creator, public abstract. Implementasi konkret memenuhi OCP, kelas PDF report, implement report, kelas. Ini adalah untuk report baru. Kemudian untuk yang penerapan observer adalah pemberitahuan laporan selesai bahwa menerapkan ketika report generator selesai, maka dilanjutkan dia akan memberitahu observer yang berbeda, yakni emailer, log viewer, notifikasi seperti ini. Kelas report generator, privat list, panggil update di semua server. Ini adalah contohnya, kemudian diakhiri dengan tampilkan notifikasi di web. Ini bisa public void update report, bisa melalui email, kelasnya email, notifier, atau juga bisa menggunakan kelas web nih, notifier atau tampilkan notifikasi dengan web. Ini adalah singleton pattern, yang mana memastikan sebuah kelas yang memiliki satu instance tunggal. Contohnya kelas configuration manager, di mana kelas singleton untuk mengelola konfigurasi aplikasi hanya satu instance yang boleh ada untuk menghindari konflik konfigurasi. Instance non is initialized, dan ini adalah contohnya.
Ini adalah factory method pattern, penerapan factory method pattern dengan prinsip mendefinisikan antar muka untuk membuat objek, tapi memungkinkan subkelas untuk memutuskan kelas mana yang akan diinstansiasi. Oh, ternyata. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya saya izin akhiri cepat ya, karena saya kayaknya sakit banget kepala saya ini tadi kena hujan. Gimana teman-teman? Boleh ya? Ya, ada pertanyaan nggak? Pak, nanti mungkin bisa review sendiri Pak. Oke, siap. Sampai ketemu besok ya. Besok offline kan? Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya. Ya, makasih.